Bab 2306. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Di ujung Mingze, terdapat tembok yang menjulang tinggi, tidak ada habisnya, dan bagian bawahnya tidak mungkin terlihat. Di bawah dinding tanah memang terdapat lubang yang menghubungkan dengan rawa, air rawa dialirkan ke dalam lubang tersebut, dan ketinggian air berada di atas lutut sehingga membentuk lubang semi air. Di luar pintu masuk gua, raja-raja super sejati yang menjaga keempat Hades waspada ke segala arah, seolah-olah ada sesuatu yang penting di dalam gua air. Tiba-tiba, sesosok tubuh muncul di danau gelap tak berbatas. Itu adalah Raja Sejati Liu He muda dari klan Ming, berjalan menuju gua air, dan itu adalah Lu Chen. Berhenti, siapa di sini? Gua air adalah tempat penting, tidak ada orang lain yang boleh mendekat. Cepat kembali, atau tembak dan bunuh. Empat raja super sejati dari klan Ming melihat orang asing datang, dan mereka semua membuka mulut untuk memarahi. Saya adalah kerabat penguasa dunia bawah, dan saya di sini di bawah perintah penguasa dunia bawah untuk memberi Anda tugas-tugas penting. Lu Chen membuka mulutnya dan datang, menginjak langkah cahaya kekaisaran secara ekstrim, semakin cepat. Seorang kerabat penguasa dunia bawah. Ada begitu banyak kerabat setingkat raja dari penguasa dunia bawah, dan raja ini telah melihat semuanya. Kenapa aku belum melihatmu? Penguasa dunia bawah memiliki tugas untuk kami, kirimkan saja kami melalui transmisi suara kesadaran spiritual, apakah Anda perlu mengirim Anda ke sini? Asal-usulmu tidak diketahui, dilarang mendekati lubang air, jika tidak jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Empat raja super sejati dari klan Ming tidaklah bodoh. Mereka curiga dengan perkataan Lu Chen dan tetap tidak mengizinkan Lu Chen mendekat. Penguasa dunia bawah ada di ujung sungai Styx. Dia sedang menangani beberapa masalah mendesak, jadi tidak nyaman untuk mengirimkan suara itu kepadamu. Lu Chen meletakkan Du Huang dan Ming Li di atas meja lagi, dan terus berkedip, Ming Zi dan Du Huang akan kembali dari alam abadi. Ming Su sangat sibuk sekarang, jadi dia hanya dapat mengirim saya untuk menyampaikan tugas penting kepada Anda. Ming Zi dan Du Huang akan kembali. Mereka telah pergi selama 2 bulan, dan mereka hampir kembali. Jika tidak, mereka tidak akan dikirim tepat waktu ke Kaisar. Jika itu masalahnya, wajar jika penguasa dunia bawah pergi ke sungai Styx untuk menunggu. Jadi siapa? Jika penguasa dunia bawah punya perintah, kamu bisa tetap di tempatmu dan menyampaikannya kepada kami, kamu tidak perlu mendekat. Sial, apa kamu tidak mendengar kata-kata rajaku? Berhenti sekarang, atau kamu tidak akan tersinggung. Keempat raja super sejati klan Ming juga mengetahui tentang masuknya Du Huang dan Ming Li ke negeri dongeng, jadi mereka percaya pada hantu Lu Chen, tetapi mereka tetap tidak mengizinkan Lu Chen mendekat. Tapi Lu Chen sepertinya tidak mendengar peringatan itu, dan dalam sekejap, dia sudah bergegas mendekat. Bajingan, apakah kamu tuli? Apakah kamu tidak mendengar peringatan rajaku? Bahkan jika kamu adalah kerabat penguasa dunia bawah, kamu tidak boleh melanggar aturan Mingse. Penguasa dunia bawah memiliki keputusan akhir tentang Mingse. Perilaku anak ini hanya mendekati kematian. Kalahkan dia dulu. Empat raja super sejati dari klan Ming sangat marah, dan salah satu dari mereka menembak langsung dan menangkap Lu Chen. Namun, keempat orang ini terlalu lama tertunda oleh kata-kata Lu Chen, dan sudah terlambat untuk menghentikan mereka. Karena Lu Chen sudah mendekat, dan juga memasuki jangkauan serangan. Tangan Tian-Tian, Lu Chen berteriak keras, dan membuka tangan kanannya, yang telapak tangannya berubah menjadi cakar, dan meraihnya untuk menemui lawan. Cengkramannya ada di mana-mana, ruangnya runtuh, kekosongannya hancur, dan lawannya terkunci. Lawan meremehkan musuh dan tidak membuka visinya. Lu Chen sedang terburu-buru dan tidak repot-repot memanggil tubuh pertempuran, jadi dia langsung melawan lawan untuk mendapatkan kekuatan dasar. Meskipun Lu Chen adalah alam kecil yang lebih rendah dari pihak lain, kekuatan dasar Lu Chen benar-benar tidak sebanding dengan Raja Super Sejati. Hanya karena Lu Chen memiliki satu kekuatan langit dan bumi lebih banyak daripada yang lain, ditambah peningkatan abnormal 5 pembuluh darah naga, bahkan jika dia tidak bertarung, dia masih bisa mengalahkan Raja Super Sejati manapun yang telah membuka penglihatannya. Raja Liu He yang sebenarnya mengunci raja ini. Raja Super Sejati dari klan Ming yang melakukan tembakan terkejut. Tidak mungkin untuk mundur, jadi dia hanya bisa menahannya. Ledakan, cakar keduanya bersatu pada saat yang sama, membuat ledakan mengejutkan yang mengguncang sekeliling. Pada saat berikutnya,
cengkeraman Lu Chen pada cakar lawannya putus, dan dia meremukkan seluruh lengan lawannya. Dengan sisa tenaga di cakarnya, ia terus menyambar, dan langsung menyambar tubuh lawan. Ledakan, Raja Super sejati dari klan Ming segera ditangkap dan dihancurkan, tubuhnya terkoyak, dan tubuhnya mati. Roh primordial melarikan diri ketakutan, tetapi sebelum dia bisa melarikan diri, dia ditampar oleh Lu Chen Sun, menghancurkannya hingga berkeping-keping di tempat. Mereka yang berani membunuh kita, anak ini punya masalah. Kekuatan dasar anak ini sangat kuat, dan kemampuan bertarungnya juga kuat, kita tidak boleh meremehkan musuh. Ayo kita berangkat bersama, jangan sampai terbalik. 3 Raja Super sejati lainnya dari klan Ming menjadi pucat karena ketakutan, dan membuka penglihatan mereka satu demi satu. Beberapa bahkan mengeluarkan senjatanya dan mengepung Lu Chen satu demi satu. Ketiga orang ini melakukan kesalahan besar. Mereka mengepung Lu Chen satu demi satu bukannya menyerang Lu Chen pada saat yang bersamaan. Ini memberi Lu Chen peluang besar untuk melawan dan ditakdirkan untuk mati lebih cepat. Namun, dalam menghadapi Raja Super sejati dari klan Ming yang pertama menyerang dengan pedangnya, Lu Chen tidak punya waktu untuk memanggil tubuhnya. Jadi dia bertarung secara langsung, menggunakan kekuatan dasarnya untuk menahan kekuatan penuh lawan, meniup. Mati, Lu Chen menepis pedang panjang lawan dengan telapak tangannya, lalu mengubah telapak tangannya menjadi cakar, langsung mengunci lawan, dan meraihnya. Ledakan, Raja Super sejati dari klan Ming ditangkap berkeping-keping, diubah menjadi kanopi darah, dan ditaburkan di Mingse. Anak laki-laki ini memiliki kekuatan genggaman yang kuat, dan kekuatan tempurnya bukanlah masalah kecil. Saudaraku, berhati-hatilah. Roh primordial melarikan diri dan berlari langsung keluar Mingse. Namun, Yuanshan itu baru saja melarikan diri ribuan mil, tetapi dicegat oleh hantu wanita, dan langsung hancur menjadi bubuk. Melihat Lu Chen begitu kuat, 2 Raja Super sejati yang tersisa dari klan Ming terkejut, tetapi mereka telah melancarkan serangan terhadap Lu Chen, dan mereka tidak dapat menghentikan mereka jika mereka mau. Mereka hanya bisa mengertakkan gigi dan melawan Lu Chen. Ledakan, saat berikutnya, Raja Super sejati lainnya dari klan Ming ditangkap dan dibunuh oleh Lu Chen, dan jiwanya melarikan diri, dan menjadi mangsa hantu wanita lagi. Kamu berkolusi dengan hantu perempuan, kamu pasti bukan dari Hades kami, siapa kamu? Nadir yang terakhir begitu ketakutan hingga dia tahu dirinya akan mati, namun sebelum meninggal, dia ingin bertanya siapa pihak lainnya. Aku punya nama samaran di Nether Grotto, bernama Lucky. Saat Lu Chen sedang berbicara, tangannya tidak diam, dia menepis senjata lawan, lalu menyambar tubuh lawan ke dalam kanopi berlumuran darah. Lucky, bukankah ini nama samaran Lu Chen? Rumput, kamu adalah manusia Lu Chen. Roh primordial keluar dari tubuh yang rusak, tetapi segera ditangkap oleh Lu Chen. Ya, saya Lu Chen, musuh Hadesmu. Lu Chen tersenyum dan berkata, jika kamu tidak ingin menghilang, kamu dapat meminta belas kasihanku, atau aku akan mempertimbangkan untuk melepaskan roh primordialmu. Kamu iblis pembunuh tanpa mengedipkan mata, kamu akan mati begitu saja dan membiarkan harimau itu kembali ke gunung. Roh primordial itu menegangkan mulutnya dan berteriak seperti ini. Tarik ke bawah, jangan taruh emas di wajahmu, dengan sedikit kekuatan tempurmu, kamu bahkan bukan cacing di hadapanku, bagaimana kamu bisa menjadi harimau? Lu Chen berkata dengan sinis. Karena kamu memperlakukanku seperti cacing, maka kamu harus menyerang secepat mungkin. Roh primordial berkata dengan marah. Sangat mudah untuk memulainya, cukup remas dan kamu akan menghancurkannya. Lu Chen menatap roh primordial dengan dingin, dan berkata, namun, kamu masih memiliki nilai. Selama kamu bersedia mendedikasikan nilaimu, saya tidak keberatan mengirim cacing kembali untuk membentuk kembali tubuh. Saya bahkan tidak memiliki tubuh fisik, jadi apa nilainya? Roh primordial tidak mempercayainya. Memiliki. Lu Chen mengangguk dengan tegas, menunjuk ke lubang air, dan berkata, kamu ditempatkan di sini, kamu harus tahu rahasia lubang air itu, selama kamu memberitahuku rahasianya, aku akan segera melepaskanmu. Raja ini tidak memiliki rahasia sama sekali, kamu dapat menghancurkan raja ini sekarang. Roh primordial tetap bergeming dan berkata demikian. Baiklah, kalau begitu aku akan membunuhmu dan memasuki gua air lagi. Tidak peduli berapa banyak rahasia yang ada, aku akan tetap mengetahui semuanya. Lu Chen mendengus, dan memberikan lebih banyak kekuatan di tangannya, mencoba memeras roh primordial. Tunggu, jangan mencubit. Tiba-tiba, roh primordial berteriak,
dan benar-benar menghentikan Lu Chen. Apakah kamu sudah memikirkannya? Lu Chen bertanya. Ya, aku bisa memberitahumu apapun yang ingin kamu ketahui. Gua air memiliki rahasia yang mengejutkan, yang berhubungan dengan kehidupan dan kematian umat manusia, dan itu juga merupakan rahasia tingkat tertinggi Hades kami. Namun, rahasia yang tersembunyi di dalam gua air tidak begitu mudah untuk ditemukan, dan bahkan lebih mustahil lagi bagi Anda, orang luar, untuk menemukannya. Lagi pula, gua air itu penuh dengan jebakan dan labirin. Kecuali kamu mendapat bimbinganku, kamu tidak akan bisa keluar dari sana setidaknya selama sebulan. Yuanshan menatap Lu Chen dengan muram, dan berkata, tetapi setelah aku menceritakan semuanya padamu, bagaimana kamu bisa yakin bahwa kamu akan melepaskanku? Aku bersumpah, kata Lu Chen. Manusia Lu Chen, kekuatan tempurmu telah bergema di Gua Nether. Roh primordial berhenti sejenak, lalu berkata, meskipun kamu terkenal, kamu tetaplah ras manusia dan musuh klan Mingku. Bagaimana raja ini bisa mempercayai sumpahmu? Aku bersumpah demi Tuhan, kata Lu Chen. Ini bisa diterima. Roh primordial akhirnya mengangguk, mempercayai sumpah atas nama Tuhan. Karena mereka adalah Hades, mereka juga percaya pada Dewa Dunia Bawah. Begitu mereka bersumpah atas nama Dewa Dunia Bawah, mereka tidak berani melanggar sumpah begitu saja. Aku, Lu Chen, bersumpah atas nama Dewa Manusia bahwa selama roh primordial menyerahkan semua rahasia gua air, aku akan membiarkan roh primordial itu pergi. Jika dia melanggar sumpah, dia akan dibombardir oleh guntur dan kematian tanpa tempat untuk mati. Untuk mengetahui rahasia gua air, Lu Chen bersumpah untuk pertama kalinya, dan itu adalah sumpah yang sangat serius. Yuanshan menunggu Lu Chen bersumpah, dan kemudian mengungkapkan rahasia gua air satu persatu. Ternyata lubang air ini tidak alami, namun bangsa Ming membutuhkan waktu 10.000 tahun untuk menggalinya. Klan Ming tidak dapat menghancurkan klan hantu, tidak dapat menyerang dunia bawah, dan 3 klan monster, dan binatang tidak saling membantu, jadi mereka tidak punya pilihan selain mencari penolong lain. Tidak perlu memikirkan ras di seluruh benua Yuanwu, dan Mingzu mengalihkan perhatian mereka ke Laut Terlarang. Oleh karena itu, setelah klan Ming membuka jalan menuju Laut Terlarang, mereka benar-benar berhubungan dengan binatang laut di Laut Terlarang, dan membuat sekutu rahasia dengan binatang laut. Mingzu dan binatang laut memiliki perjanjian rahasia, yaitu Mingzu membantu binatang laut memenangkan keberuntungan kaisar. Setelah masalah ini selesai, binatang laut akan sepenuhnya membantu klan Ming untuk merebut dunia bawah dan membuat klan hantu menuju kepunahan. Dan gua air yang terhubung dengan Laut Terlarang ini akan menjadi pintu masuk pasukan hewan laut untuk memasuki Gua Nether. Memang benar klan Ming berkolusi dengan binatang laut. Ini benar-benar bencana bagi benua Yuanwu. Mendengar rahasia dari Yuanshan, Lu Chen langsung menjadi geram. Jika pasukan binatang laut memasuki Gua Nether, mereka tidak hanya akan menyerang dunia bawah, tapi bahkan Gunung Zhenming pun akan rata dengan tanah. Mungkin tidak, tujuan Hades kita adalah dunia bawah, bukan tanah. Kata roh primordial, kamu Hades mungkin tidak, tapi binatang laut pasti akan melakukannya. Lu Chen mendengus, dan berkata, kebencian antara binatang laut dan umat manusia kita bahkan lebih besar. Ketika binatang-binatang itu memasuki Mingze, mereka tahu bahwa Gunung Zhenming ada di dekatnya, dan mereka pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Tanah bukanlah tujuan Hades kita, dan Hades kita tidak ingin menjadikannya sebesar itu. Kemudian penguasa Hades akan mengambil tindakan untuk menghentikan binatang laut. Kata roh primordial, mari kita bicarakan ini nanti, kamu belum bilang siapa yang menjaga gua air. Lu Chen tiba-tiba mengganti topik pembicaraan, menunjuk langsung pada titik yang sulit. Lu Chen sangat prihatin tentang siapa yang menjaga gua air. Meskipun Lu Chen dapat membunuh kaisar manapun, itu juga tergantung pada berapa banyak kaisar yang ada. Jika ada beberapa kaisar dunia bawah yang bersembunyi di gua air, akan sulit untuk dilawan. Gua air adalah jalan yang sangat penting, jadi, ada kaisar dunia bawah yang menjaganya. Roh primordialnya sedikit ragu-ragu, dan akhirnya mengaku, lagi pula, bukan hanya satu, tapi 2. Benar saja, ada lebih dari 1. Tahta macam apa itu? Lu Chen tampak serius dan terus bertanya. Yang satu adalah kaisar dunia bawah kedua, dan yang lainnya adalah kaisar dunia bawah ketiga. Kata roh primordial, apakah semuanya ada di satu tempat? Lu Chen lebih memperhatikan masalah ini. Jika kedua kaisar dunia bawah tetap bersama,
Itu akan sangat sulit. Dengan kekuatannya saat ini, jika dia mengaktifkan Zanba dan membunuh seorang kaisar, akan ada periode kelemahan. Dan Waner dan Lingua tidak ada, dia harus mengandalkan cairan esensi roh dan pil energi spiritual pola api untuk melewati masa lemah. Itu akan memakan waktu, dan tidak mungkin untuk membunuh kaisar terus-menerus. Tidak, kaisar dunia bawah kedua menjaga di ujung labirin, dan hanya kaisar dunia bawah ketiga yang menjaga persimpangan dengan laut terlarang. Kata roh primordial, "Oke, kamu yang memimpin, aku akan membunuh mereka dan melepaskanmu." Kata Lu Chen, "Apakah kamu ingin membunuh kaisar, atau 3 kaisar dunia bawah?" Roh primordial terkejut, "Tidak bisakah?" Seperti yang dikatakan Lu Chen, dia melambai ke belakang, memberi tanda pada Xiaodi untuk datang. "Lu Chen, aku tahu kamu sangat kuat. Dikatakan bahwa kamu telah memenggal kepala seorang kaisar." Yuanshan berhenti, dan kemudian berkata, "Namun, kaisar dunia bawah kita adalah 2 dan 3 segel, tidak ada satu kaisar pun yang dapat dibandingkan. Sejauh Anda berada di level ini, jika Anda berani memasuki gua air untuk menantang kaisar dunia bawah, kamu pasti akan mati, dan kamu juga akan menyebabkan kehancuran roh primordialku." Petik 2. Jangan khawatir, kamu bahkan mengkhianati kaisar dunia bawah. Meskipun itu bukan tulang yang tangguh, itu sangat berharga bagiku, dan ada baiknya melepaskan jiwamu. Lu Chen menunggu Xiaodi datang, dan berkata kepada Xiaodi, "Ikuti aku ke dalam gua air, tetapi ada labirin di dalam gua, kamu harus menjaga jarak dariku, dan jangan terluka setelahnya, dari pertempuran Hades. Juga, sebelum pertempuran dimulai, aku akan melemparkan Yuanshan kepadamu, dan kamu akan melindunginya sehingga dia tidak akan musnah setelah pertempuran itu." Ketika jiwa mendengarnya, dia sangat bersyukur. Dia mengkhianati rahasia utama klan Ming untuk menyelamatkan dirinya dari kehancuran. Sekarang Lu Chen bersedia menjaga keselamatannya, dia akan menjadi hantu jika dia tidak bersyukur. Memimpin, Lu Chen berjalan ke dalam gua air, lalu sedikit mengendurkan tangannya, sehingga kepala Yuanshan menghadap ke dalam gua, menuntunnya ke jalan. Benar saja, kurang dari 10 mil ke dalam gua air, sebuah lorong seperti labirin mulai muncul. Ada banyak pertigaan, dan berbagai jalur muncul, dan saya tidak tahu jalur mana yang mengarah kemana. Tanpa bimbingan jiwa Raja Super sejati dari klan Ming, Lu Chen pasti akan tersesat, dan itu akan sangat memusingkan. Air di Mingze mengandung energi dunia bawah, sehingga mustahil untuk keluar ke tanah di area ini. Bagian dalam gua air ini merupakan labirin yang rumit, dalam dan panjang, seolah tidak bisa sampai ke ujung. Bahkan dengan roh primordial yang memimpin, butuh 1 jam penuh untuk berjalan, dan saya tidak tahu berapa ribu mil yang dibutuhkan untuk mencapai tengah labirin. Setelah melewati sebuah lorong, sebelum mencapai akhir, roh primordial mulai memohon pada Lu Chen. Jiwa berkata bahwa ketika Anda mencapai akhir, Anda harus berbelok ke kanan, dan ketika Anda berbelok, Anda akan menemukan pertigaan besar, yang merupakan bagian tengah labirin. Garpu itu adalah bagian penting dari gua air, dan merupakan satu-satunya tempat untuk menuju persimpangan laut terlarang, tetapi ada Erfeng Hades yang ditempatkan di sana. Jika ada orang yang tidak relevan masuk, tidak peduli ras asing atau Hades, Erfeng Hades akan membunuh mereka bagaimanapun caranya. Meskipun Lu Chen menyamar sebagai laki-laki, dia bukanlah penjaga yang ditempatkan di gua air, dia juga bukan anggota klan Ming berpangkat tertinggi, dan wajahnya tidak dikenal. Konsekuensi ditemukan oleh Kaisar Dunia Bawah kedua bisa dibayangkan. Begitu Lu Chen dan Hades bertarung, tidak peduli siapa yang menang atau kalah, yang pertama tidak beruntung adalah Yuanshan di tangan Lu Chen. Roh primordial tanpa tubuh fisik tidak tahan sama sekali setelah pertempuran. Saat gelombang kejut menutupinya, roh primordial akan harum. Roh primordial tahu bahwa jika dia dibawa pergi oleh Lu Chen, dia akan mati tanpa tempat untuk menguburkannya. Dan jika dia tidak takut, dia akan menjadi hantu. Tapi Lu Chen tidak mempersulit jiwa. Setelah dia menjadi kaisar kedua dunia bawah, dia masih ingin jiwa terus memimpin. Bagaimana dia bisa rela mati demi jiwa? Jaga dia, tetap di sini dan jangan bergerak, jangan memasuki medan perangku, jangan pergi ke sana tanpa panggilanku. Lu Chen menyerahkan Yuanshan di tangannya kepada Xiaodi, lalu mengangkat pisau panjang itu dan berjalan ke ujung lorong sendirian. Pada akhirnya, mungkin ada tikungan ke kanan. Setelah berbelok dan berjalan lurus sejauh puluhan mil, tiba-tiba mata terbuka. Benar saja, ada pertigaan besar di sini,
yang lebarnya mencapai 100 mil, dan menghubungkan puluhan lorong dengan ukuran berbeda. Saya tidak tahu persimpangan mana yang menuju ke Laut Terlarang. Dan di tengah pertigaan tersebut terdapat sesosok tubuh yang sedang duduk bersila. Ternyata itu adalah seorang pendekar nadir yang sudah sangat tua sedang berlatih dengan mata tertutup. Prajurit Hades tua itu memiliki aura yang kuat, dengan mahkota lingkaran cahaya terang di kepalanya. Dia adalah Kaisar Erfeng Hades. 5 naga bertarung. Dengan seruan pelan, suara nyanyian naga terdengar dari Garpo, mengguncang lubang air. Mereka yang masuk tanpa izin ke dalam gua air akan ditembak mati. Erfeng Minghuang tua perlahan membuka matanya, dan dengan putaran bola mata yang keruh, prestise Kaisar meledak, dan dia langsung menyelimuti orang yang datang. Orang yang datang adalah Raja sejati Liu He muda dari klan Ming, dikelilingi oleh 5 naga, memegang pisau panjang setengah kaisar, matanya seperti kilat, dan momentumnya seperti pelangi, seperti Dewa Naga, turun, mengabaikan semuanya. Apa yang dilakukan penjaga di luar? Mereka membiarkan orang yang tidak relevan masuk ke dalam lubang air. Itu hanya melalaikan tugas. Erfeng Minghuang tua sangat marah, dan perlahan berdiri, menatap 5 urat naga di tubuh Lu Chen dengan mata suram, penglihatan berbentuk naga. Apakah kita Mingzu memiliki jenius seni bela diri dengan penglihatan seperti itu? Tidak, Raja muda sejati dari klan Ming berkata dengan acuh tak acuh, sambil dengan cepat mendekat, perlahan mengangkat pisau panjang di tangannya. Bukankah kamu dari Hades kami? Erfeng Minghuang tua mengerutkan kening. Pihak lain menyangkal bahwa dia adalah anggota klan Ming, dan menjawab dengan tidak normal, yang membuatnya curiga. Lupakan saja, tidak peduli siapa kamu akan menjadi orang mati. Salah, akan ada orang mati di sini, tapi bukan aku. Raja muda sejati dari klan Ming adalah Lu Chen, dengan pisau panjang di tangannya terangkat tinggi, dan bilahnya mengarah ke arahnya. Kalau begitu kamu mati saja. Erfeng Minghuang tua mendengus dingin, membuka tangannya yang besar, dan menamparkan lawannya dengan telapak tangan. Bagaimanapun, lawannya hanyalah Raja Liu He yang sebenarnya, jadi dia tidak bisa menatap matanya sama sekali, jadi dia membunuhnya saja. Bunuh langit. Pada saat yang sama, Lu Chen mengarahkan pisau panjangnya ke sasaran dan mengayunkannya. Ledakan, bilahnya menebas telapak tangan, menghancurkan kekuatan telapak tangan, menebas lengan, dan menebas lawan. Ledakan, kanopi darah meledak dan tersebar di mana-mana, hanya menyisakan jiwa 2 kaisar dunia bawah yang bisa melarikan diri. Hanya saja itu adalah roh primordial tua, cukup lemah, bahkan melarikan diri perlahan, dan ditangkap oleh Lu Chen dalam sekejap. Kamu hanyalah raja sejati. Kamu seperti semut di depan kaisar. Bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan untuk membunuh tubuh kaisar? Roh primordial tua itu berkata dengan marah. Karena kamu terlalu tua dan terlalu lemah, jika aku tidak bisa membunuhmu, itu tidak masuk akal. Lu Chen menjawab seperti ini. Tidak peduli berapa umur kaisar ini, dia tetaplah seorang kaisar, dan dia tidak dapat dibunuh oleh Raja Liu He yang sebenarnya. Roh primordial tua itu menatap Lu Chen, dan berkata dengan getir, kamu pasti seorang jenius yang sangat tiada taraf, menguasai keterampilan tempur tingkat tertinggi, jika tidak, kamu tidak akan bisa memiliki kekuatan pedang sesat seperti itu, dan tidak mungkin untuk melakukannya, hancurkan tubuh kaisar. Baru sekarang aku mengerti mengapa. Klan Ming memiliki seorang kaisar, tapi tidak ada kaisar Hades yang memasuki dunia bawah. Lu Chen memandangi roh primordial tua itu, dan sambil meminum air suci dan meminum pil, dia berkata, ternyata kamu tidak hanya tua, tetapi juga sangat lemah, dan tidak dapat menahan pertempuran intensitas tinggi, jadi kamu klan Ming melakukannya, tidak ada hantu kaisar dunia bawah yang bisa bertarung. Keluarga, setelah pisaunya terhunus, ia memotong tubuh Erfeng Hades. Pada saat itu, Lu Chen menyadari bahwa tubuh Erfeng Hades tidak kuat, bahkan sedikit lemah, dan potongannya sangat mudah dan halus. Kaisar dunia bawah kedua yang tua dan lemah tidak lagi cocok untuk pertempuran skala besar, jika tidak, akan sangat sulit bagi klan hantu untuk bertarung di dunia bawah dengan kaisar ketiga. Lainnya bagaimanapun, Lu Chen tidak mengetahuinya, dia juga belum pernah mendengarnya, karena bahkan Xiao Qian dan Xiao Di pun tidak mengetahuinya. 100.000 tahun yang lalu, selama pertempuran dengan kaisar klan hantu, kaisar terluka parah dan tidak dapat disembuhkan. Dia belum pulih. Yuan Shen tua berkata dengan getir lagi, jika bukan karena ini, setelah Raja Klan Hantu benar-benar hilang, bagaimana klan hantu bisa memiliki kekuatan untuk melawan jika kaisar membuat Apindah lagi?
Di mana kaisar lain dari klan Ming Anda? Apakah sama dengan Anda? Lu Chen bertanya. Kaisar apa lagi? Roh primordial tua itu menggelengkan kepalanya berulang kali, berpura-pura menjadi tuli dan bisu. Hanya ada satu kaisar yang tersisa di klan Ming saya, dan tidak ada kaisar lain. Jika tidak, klan hantu tidak akan mati. Jangan menatapku dengan ceroboh. Ujung gua air ini adalah tempat bertemunya laut terlarang. Lu Chen tersenyum, lalu berkata, saya tahu ada San Feng Hades yang ditempatkan di sana. Anda sengaja mengatakan tidak, apakah Anda ingin saya tidak berjaga-jaga, dan mati di tangan San Feng Hades itu? Atasan, petik 2, bagaimana kamu tahu begitu banyak? Roh primordial tua itu mengerutkan kening, dengan ekspresi marah. Mingsuku memiliki pengkhianat, mengkhianati rahasia gua air, dan mengkhianati Mingsu. Berhenti bicara omong kosong, jawab aku, apakah San Feng Hades yang lain sama denganmu, tua dan lemah? Lu Chen memandang dengan tegas, dan berkata lagi, selama kamu menceritakan tentang situasi tiga kaisar dunia bawah, aku akan membiarkan roh primordialmu kembali dan membentuk kembali tubuh fisikmu. Kaisar ini telah hidup cukup lama, bahkan roh primordialnya sudah terlalu tua untuk digunakan, pada dasarnya tidak ada kemungkinan untuk membentuk kembali tubuh fisik. Roh primordial mendengus dingin, dan berkata dengan gigi terkatup, bahkan jika kaisar dapat membentuk kembali tubuhnya, kaisar tidak akan mengkhianati rekan senegaranya hanya untuk bertahan hidup. Kamu yakin? Lu Chen berkata dengan dingin. Ayo kita lakukan, jangan berharap bisa menggali rahasia apapun dari kaisar. Yuan Shen tua itu tampak menghina, dan berkata dengan bangga, karena kamu tahu bahwa di ujung gua air, ada tiga kaisar Hades terkuat di Hades kita, maka jangan melangkah lebih jauh, atau kamu akan terbunuh ketika kamu sampai di sana. Dipenggal oleh Kaisar San Feng Hades, kekuatan Kaisar San Feng Hades keluarga kami tidak selemah kaisar ini. Kamu menasihatiku untuk tidak pergi, aku harus melanjutkan, kamu dapat melanjutkan perjalanan dengan tenang. Lu Chen meremas tangannya dengan kuat, dan roh primordial tua itu hancur di tempat dan berubah menjadi asap yang beterbangan. Jiwa tua itu agak licik, Anda tidak dapat mempercayai apa yang dia katakan, dan Anda bahkan dapat mempercayainya sebaliknya. Jika ketiga kaisar dunia bawah benar-benar kuat, Yuan Shen lama seharusnya mendorong Lu Chen untuk melanjutkan, mendorong Lu Chen untuk pergi daripada membujuk Lu Chen untuk tidak pergi. Curiga bahwa Kaisar Ming belum pernah bertempur di dunia bawah sebelumnya, dan ketiga kaisar dunia bawah juga sudah sangat tua. Jika tidak, apa yang akan dilakukan klan hantu untuk melawan ketiga kaisar dunia bawah? Tanda tanya. Lu Chen berseru, dan Xiaodi dengan cepat berlari sambil memegang jiwa Raja Hades yang super sejati. Bos, apakah kaisar dunia bawah kedua dipenggal? Tanya Koco. Yah, hentikan. Lu Chen mengangguk. Bos, kamu benar-benar kuat. Sekarang kamu hanya Raja Liu He yang sebenarnya, tetapi kamu bahkan bisa membunuh kaisar kedua. Meskipun Xiaodi sudah siap secara mental, dia masih sangat terkejut. Jika kamu menjadi seorang kaisar, tidakkah kamu dapat membunuh tiga kaisar? Potong tiga segel, mengapa menyegel kaisar? Lu Chen tertawa, mengulurkan tangannya untuk mengambil roh primordial dari tangan Xiaodi, dan berkata kepada roh primordial, terus memimpin jalan dan langsung menuju ke ujung gua air. Aku akan bertemu kaisar dunia bawah 3 kali dalam beberapa saat. Kamu benar-benar membunuh kaisar kedua dunia bawah klanku. Kemudian, roh primordial menunjukkan tampilan yang tidak terbayangkan, bahkan tergagap, kamu hanyalah Raja Liu He yang sebenarnya, bagaimana kamu membunuh kaisar? Ini benar-benar membalikkan pemahaman raja ini tentang kekuatan seni bela diri. Mari kita berhenti bicara omong kosong, jika aku tidak membunuh kedua kaisar dunia bawah, apakah aku masih bisa berdiri di sini hidup-hidup? Lu Chen berkata dengan marah. Ya, memang begitu. Tempat ini penuh dengan prestise kekaisaran, dan daging dan darah di tanah, seharusnya milik kaisar dunia bawah kedua dari klanku. Roh primordial melirik ke tanah, ada tunggul dan potongan daging di mana-mana, dan dia menunjukkan ekspresi ketakutan di tempat, membunuh kaisar kedua, dan menantang kaisar ketiga, monster macam apa kamu? Aku, manusia. Lu Chen bukanlah monster, jangan bicara omong kosong. Lu Chen terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan jiwa, tetapi melirik ke berbagai bagian di sekitarnya, dan bertanya, yang mana jalan menuju ujung gua air? Yang itu, lurus saja. Roh primordial mengulurkan tangannya, menunjuk ke sebuah lorong besar, dan terus membimbing Lu Chen.
Lorong besar ini lebar dan tingginya lebih dari 100 kaki. Sangat kecil untuk dilalui orang, dan dapat dilewati oleh gurita terbesar. Oleh karena itu, Lu Chen merasa bahwa perkataan roh primordial dapat dipercaya, jadi dia terus berjalan di sepanjang jalan yang ditunjukkan oleh roh primordial. Dia berlari sepanjang jalan, tanpa hambatan, sampai dia berlari sejauh 1 juta mil dan sangat dekat dengan ujung lorong besar, dan kemudian Lu Chen berhenti. Sebab, roh primordial itu memohon lagi, jangan bawa dia ke sana. Di ujungnya, bertemu dengan Laut Terlarang, itu juga merupakan tempat di mana 3 kaisar dunia bawah berada. 3 kaisar dunia bawah, tua atau tidak, bagaimana keadaannya? Lu Chen bertanya, lebih tua dari Feng Ming Huang, tapi statusnya tidak diketahui. Yuan Shen mengakui kebenarannya, dan berkata, si kecil telah melihat San Feng Hades beberapa kali, tetapi dia hanya melihat satu sisi dari kejauhan. Saya benar-benar tidak tahu situasi San Feng Hades. Xiao Di, sama seperti sebelumnya, kamu menungguku di sini dengan jiwamu. Lu Chen membalikkan tangannya yang besar, menyerahkan roh primordial itu kepada Xiao Di lagi, lalu berbalik dan berjalan menuju akhir. Tuan Lu, Kaisar 3 kali adalah Kaisar Puncak, dan kekuatan tempurnya juga yang tertinggi di antara para kaisar. Jauh dari sebanding dengan Kaisar kedua kali. Roh primordial tiba-tiba berbicara, dan membujuk, jika Anda tidak 100% yakin, sebaiknya Anda tidak menantang San Feng Hades, jika tidak, Anda tidak akan bisa kembali. Hidup-hidup, aku tidak menantang 3 kaisar dunia bawah, tapi memenggal kepalanya. Lu Chen melangkah seperti bintang tanpa menoleh, dan dengan cepat berlari puluhan ribu mil sebelum mencapai ujung jalan besar itu. Melangkah keluar dari ujung lorong besar, matanya bersinar, dan saya melihat kolam bawah tanah yang sangat besar. Kolam bawah tanah itu lebarnya setidaknya 1000 mil, dan kolam itu penuh dengan gelembung, berisi nafas Laut Terlarang. Inilah ujung gua air dan persimpangan dengan Laut Terlarang. Tapi di sini, keagungan kaisar yang menakutkan tiba-tiba muncul, menutupi Lu Chen dengan erat. Namun, kekuatan jiwa agung yang dilepaskan oleh Lu Chen langsung melawan keagungan kaisar. Siapa yang berani datang ke sini? Minuman dingin datang, seolah-olah dari dalam neraka. Kolam itu tiba-tiba meledak, seperti lautan yang mengguncang bumi. Gelombang besar naik, dan sesosok tubuh tersembunyi di balik ombak. Setelah ombak menyebar, sesosok tubuh muncul, berdiri di udara, menatap Lu Chen dengan muram. Orang itu memiliki aura yang kuat dan mahkota halo yang mempesona di kepalanya. Dia adalah 3 kaisar klan Ming. Tapi seperti yang diharapkan Lu Chen, ketiga kaisar dunia bawah lebih tua dari 2 kaisar dunia bawah. Wajah tua mereka ditutupi kulit kering dan keriput, seperti kulit pohon tua, sangat jelek. Meskipun aura ketiga kaisar Hades kuat, mereka jauh lebih menakutkan dibandingkan kaisar sayap. Dari analisis nafas saja, Lu Chen mengetahui bahwa ketiga kaisar dunia bawah di depannya tidak dalam kondisi baik. Ini juga menegaskan penilaian Lu Chen sebelumnya bahwa kedua kaisar klan Ming terlalu tua dan dalam kondisi yang buruk untuk membantu klan Ming memasuki dunia bawah. Hanya saja meski kedua kaisar dunia bawah ini tidak bisa bertarung, mereka masih mampu ditempatkan sendirian di gua air rahasia. Gua air ini sangat rahasia, dan ada penjaga Super True King di luar, dan berada di dalam gua Nether, jadi tidak ada orang luar yang bisa masuk. Tentu saja, hari ini adalah pengecualian, dan Lu Chen menerobos masuk. Selain itu, Lu Chen telah mencapai Liu He di benua ular naga, dan dia akan mencoba seseorang. Kedua kaisar dunia bawah di gua air kebetulan adalah kandidatnya. Mereka sudah tua dan kondisinya tidak baik, mereka sangat cocok untuk mencoba pedang. Kaisar kedua dipenggal, dan kaisar ketiga tidak dapat melarikan diri. Tidak masalah siapa yang datang ke sini. Lu Chen perlahan mengangkat pisau panjangnya, mengarahkannya ke 3 kaisar dunia bawah, dan berkata, bagaimanapun, aku datang ke sini antara kamu dan aku, dan hanya satu yang bisa berdiri. Anomali berbentuk naga, ini adalah visi dari seorang jenius yang tiada taraf. Anda harus memiliki latar belakang yang kuat. Namun, tidak ada gunanya. Jika kamu masuk tanpa izin ke dalam lubang air, kamu hanya akan mati. 3 kaisar dunia bawah menatap 5 keterikatan Lu Chen, dan tanpa menahan diri, mereka membuka penglihatan mereka, mengeluarkan pedang panjang, dan mengambil posisi menyerang. Kamu, kaisar 3 kali yang agung, akan berusaha sekuat tenaga menghadapi Raja Liu He yang sebenarnya. Lu Chen tersenyum tipis, sangat mengejek.
Karena terbiasa berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau, ia juga mengetahui bahwa lawannya meremehkan musuh, bahkan lebih terbiasa menghajar orang secara tiba-tiba. Melihat musuh yang kuat di depannya menganggapnya serius, Lu Chen menjadi sedikit tidak terbiasa. Kamu bisa sampai di sini, itu berarti penjaga di luar gua telah dijatuhkan, dan Erfeng Hades di tengah labirin tidak menghentikanmu. Ketiga Kaisar Dunia Bawah menyipitkan mata dan tampak dingin, kekuatan tempurmu harus sangat kuat dan tidak boleh diremehkan. Bagaimana Kaisar ini berani meremehkan musuh? Kamu menebaknya dengan benar, mari kita lihat perbedaannya berdasarkan kekuatan tempur. Lu Chen mengangguk, menyetujui kecerdasan San Feng Hades. Dia bisa sampai ke ujung lubang air, dia pasti sudah melewati 5 level dan membunuh 6 jenderal. Siapapun yang memiliki otak kecil bisa menebak betapa menakutkannya kekuatan tempurnya. Bagaimana mungkin Kaisar Dunia Bawah tua yang telah hidup selama puluhan ribu tahun gagal menebaknya? Lagi pula, jika Anda hidup cukup lama, seekor babi pun bisa menjadi sperma. Mati. Ketiga Kaisar Dunia Bawah tidak berbicara omong kosong lagi, dan langsung menembak. Sebuah pedang ditebas, air melambai dengan keras, dan seluruh kolam berdengung. Beratnya kekuatan pedang menghancurkan ruang, menghancurkan kehampaan, dan mengunci Lu Chen. Tetapi pada saat yang sama San Feng Minghuang menghunus pedangnya, Lu Chen juga mengayunkan pisau panjang yang diangkat tinggi-tinggi, dan naik menemuinya. Bunuh langit. Dengan satu tebasan, lapisan ruang runtuh, dan kekosongan di segala arah hancur. Berat pisaunya membuat bumi bergetar, lubang air berguncang, dan kuncinya terbuka. Kekuatan pisau ini, pada saat itu, San Feng Hades merasakan kekuatan bilahnya, dan terkejut hingga mata lamanya melebar dan pikirannya terguncang. Namun, pedangnya telah ditebas, dan pedang Lu Chen juga ditebas, jadi dia hanya bisa menahannya dengan kuat, dan tidak dapat membuat reaksi lain. Ledakan, bilahnya menebas ujung pedang, dan terdengar suara keras yang meruntuhkan langit, mengguncang gua air hingga runtuh, dan gelombang air di kolam pun melonjak. Saat berikutnya, kekuatan pedang memotong kekuatan pedang, ujung pedang memotong ujung pedang, dan terus menebas. Apa? Melihat pedang panjang itu patah, ketiga Kaisar Dunia Bawah langsung ketakutan, dan segera mengerahkan seluruh energi mereka yang sebenarnya untuk melawan dengan sekuat tenaga. Ledakan, bilahnya menebas, menghancurkan esensi pelindung San Feng Hades, menghancurkan lengan San Feng Hades, dan memotong tubuh San Feng Hades hingga berkeping-keping. Awan darah jatuh, dan roh primordial yang sangat tua melarikan diri, tetapi ditangkap oleh sebuah tangan besar. Siapa kamu? Kamu hanyalah Raja Liu He yang sebenarnya, di depan Kaisar, kamu seperti semut. Dari mana kamu mendapatkan kekuatan untuk membunuh Kaisar? Kaisar ini adalah Kaisar 3 kali, eksistensi tertinggi, bagaimana dia bisa mati di tangan raja kecil yang sebenarnya? Hukum surga tidak adil, Kaisar ini tidak akan mati dengan damai. Roh primordial yang sangat tua membuka matanya lebar-lebar, dipenuhi keengganan. Berhentilah berteriak, tidak akan ada yang datang menyelamatkanmu jika kamu berteriak lagi. Lu Chen tampak lelah dan seluruh tubuhnya lemah. Dia tidak bisa menggunakan banyak kekuatan, tapi itu lebih dari cukup untuk menangkap jiwa yang tidak memiliki perlawanan. Tentu saja, dia masih memiliki kekuatan untuk meminum air suci dan meminum pil. Setelah 1 kali tebasan, kamu akan memasuki periode kelemahan. Artinya, kemampuan bertarungmu terlalu kuat, dan jika kamu menggunakan satu gerakan, semua kekuatanmu akan terkuras. Selama aku punya kaki tangan di sisiku, kamu akan mati. Yuanshen yang sangat tua menatap Lu Chen, merasakan kelemahan Lu Chen, marah dan menyesal. Jika kita berdua Hades tetap bersama, Kaisar tidak akan dipenggal olehmu, tetapi kamu akan dibunuh olehku. Dipenggal oleh Kaisar, sebenarnya, kamu tidak membutuhkan 2 Kaisar Dunia Bawah untuk bisa bersama. Jika Anda memiliki raja sejati di sisi Anda, saya tidak akan mampu menanggungnya. Lu Chen meminum cairan esensi roh-roh, dan kemudian menelan pil energi roh pola api dengan keras, dan berkata sambil tersenyum, sayangnya, para kaisar relatif kesepian dan suka menyendiri, dan Anda juga adalah Kaisar Dunia Bawah, jadi saya akan memberi orang lain kesempatan untuk memanfaatkannya. Yah, itu semua salahmu sendiri. Kalau begitu berhentilah bicara yang tidak masuk akal dan lakukanlah. Roh primordial yang sangat tua itu menghela nafas, dan berkata dengan keras. Kamu Mingzu berkolusi dengan binatang laut, dan kamu telah lama ditempatkan di sini,
jadi kamu harus tahu dari mana pasukan binatang laut akan memasuki pedalaman ketika Kaisar diangkut keluar. Lu Chen tidak terburu-buru bertindak, tetapi bertanya seperti ini. Di sini, kata jiwa yang sangat tua. Tidak di sini, pasukan binatang laut datang dari sini, paling banyak mereka naik dari Gunung Zhenming, dan memasuki wilayah Beiyuan, yang jauh dari benua tengah. Binatang laut bukanlah babi, jadi mengapa tidak membunuh mereka langsung dari pantai manapun di benua tengah, bukankah lebih cepat? Jadi, kalau kamu mau mengadu aku, lubangnya terlalu dangkal. Lu Chen menyangkalnya, dan berkata, kamu harus memberitahuku dengan jujur, pasukan binatang laut akan mendarat dari titik itu di benua tengah. Kaisar tahu, tapi Kaisar tidak akan memberitahumu. Melihat kebohongannya telah terungkap, Yuanshen yang sangat tua hanya mengangkat kepalanya dengan bangga. Sekilas dia tahu bahwa dia telah hidup terlalu lama, dan dia tidak takut dimusnahkan. Jika kamu tidak mengatakannya, lupakan saja, aku tidak akan memaksanya. Bagaimanapun, dari manapun pasukan binatang laut itu mendarat, itu hanya akan menguntungkan Kaisar. Selama aku berjongkok untuk menjaga takdir Kaisar Agung dan menyiapkan penyergapan di dekat takdir Kaisar Agung, aku juga bisa menyergap pasukan binatang laut. Dan kamu sudah hidup cukup lama, inilah waktunya untuk naik ke surga dan kembali ke tahtamu. Lu Chen memandang Yuanshen yang sangat tua, tersenyum tipis, dan mulai meningkatkan kekuatan di tangannya. Kasual, Yuanshen yang sangat tua berkata dengan acuh tak acuh. Selamat tinggal, 3 Kaisar Dunia Bawah. Setelah Lu Chen selesai berbicara, dia meremasnya dengan kuat, dan jiwa yang sangat tua itu langsung hancur. Kaisar 3 kali telah jatuh. Seperti 2 kaisar sebelumnya, tidak ada visi tentang cara surgawi jatuhnya Kaisar. Di gua bawah tanah, terutama di gua air, tidak ada apa-apa. Setelah menyelesaikan 3 Kaisar Dunia Bawah, semua rintangan di gua air telah dihilangkan, dan Lu Chen lah yang mengambil keputusan terakhir. Ketika Xiaodi berlari, dia merasakan aura menakutkan dari 3 Kaisar di mana-mana, dan melihat daging dan darah dari kekuatan Kaisar. Xiaodi tertegun lagi. Dan roh primordial di tangan Xiaodi sangat terkejut hingga ekspresinya berubah. Bos, menurutku kamu tidak perlu dinobatkan sebagai kaisar lagi, kamu sudah tak terkalahkan. Xiaodi sebenarnya berkata begitu. Apa yang tak terkalahkan? Aku belum bisa membunuh kaisar. Kata Lu Chen, tidak ada kaisar di benua Yuanwu, kamu yang terkuat. Kata Xiaodi, Tuan Lu, kamu terlalu kuat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menandingimu. Pada saat ini, roh primordial juga berkata dengan kaget. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelam di bawah kolam ini sebelum memasuki laut terlarang di utara? Lu Chen tidak ingin berbicara omong kosong, jadi dia langsung mengangkat topik tentang kolam renang. Yang kecil belum pernah menyelam sebelumnya, dan yang kecil tidak tahu, tapi tebakan kecil pasti sudah menyelam setidaknya puluhan ribu mil. Kata roh primordial,